Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah bikhair. Tayyib, hadhihi al-fursah sanashrah lakum at-tadhhib fi adillati matan al-ghayah wa at-taqrib fi matan Abi Syuja'. Wa sanashrah al-matan wa nu'allik kadhalik asy-syarh. طيب مباشرة حتى لا يطول الوقت. فصل. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. طيب افتحوا أولا الصفحة 217. طيب حتى أنتم تفهمونه جيدا سأتكلم اللغة الإندونيسية. طيب silakan dibuka di halaman 217 dan kita akan membahas tentang daf'us sha'il. Jadinya waman qusida bi adzan fi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala an dzalik wa qatal fala dhamana alaihi. Barang siapa yang ingin mengganggu kita atau barang siapa yang ingin mengganggu dalam diri kita ataupun harta kita atau mungkin harga diri kita atau mungkin ada seseorang yang ingin menjatuhkan harga diri kita ataupun naudzubillah ada yang ingin menzinai istri kita, naudzubillahi min dzalik, faqatal, maka dia membela an dzalik, dari perbuatan faqatal, maka dia membela dari orang tersebut, waqatala, dan dia membunuh orang tersebut, fala dhamana alaihi, maka dia tidak menanggungnya. Contohnya ketika seseorang pencuri masuk ke dalam rumah kita, setelah itu qadarullah kita membela ataupun kita melawan si pencuri itu karena dia ingin mengambil barang kita ataupun ingin melukai keluarga kita. Setelah itu kita melawan orang tersebut, qadarullah orang tersebut meninggal karena mungkin kita tusuk ataupun kita mungkin memukulnya dengan benda, qadarullah meninggal. Apa yang terjadi? Fala dhamana alaih, maka kita tidak menanggung itu. Kita tidak membayar kafarah, kita tidak membayar diyah karena memang kita tahu ya kalau seandainya ada ad-diyah, ad-diyah kita membayar diyah, kita tidak wajib membayar diyah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihim an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna malihi fahuwa syahidun wa man qutila dinihi fahuwa syahidun wa man qutila duna malihi damhi fahuwa syahidun wa man qutila duna ahli fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh, jadinya ini juga ta'liknya, barang siapa yang terbunuh karena kita melindungi harta kita ataupun karena kita melindungi martabat kita atau harga diri keluarga kita, maka kita syahid. Wal muradu bil ahli az-zaujah, jadinya maksud dalam ahl di sini adalah istri kita dan kal binti wal ukht dan lainnya. Jadinya ini kalau seandainya dalam al-fiqh dinamakan daf'us sha'il. Tayyib. Langsung selanjutnya wala raqibid dabbah domanu ma atlafat hu dabbatuhu. Dan bagi dan hewan tunggangan doman maat, jadinya hewan tunggangan kita doman dia wajib bertanggung jawab maat lafat hudabatu. Jadinya ini maksudnya adalah kalau dahulu mungkin ini unta, kuda ataupun hewan tunggangan kita di zaman dahulu, ataupun kalau di zaman sekarang kita mengetahuinya bahwasanya misalnya mobil ataupun motor ataupun hal-hal yang lain, alat transportasi lain. Wala raqib doman ma atlafathu dabbatuhu sawaun atlafathu biyadiha am birijliha aw bifamiha wa li an itlafa yansibu ila taqsirihi. Jadinya barang siapa yang mungkin kita mempunyai tunggangan, setelah itu tunggangan kita ini mengenai orang lain. Jadinya kita wajib bertanggung jawab. Entah kita mengenai orang tersebut dengan
tangan kita ataupun tangan dari hewan tersebut. Nah, ataupun kalau dari ini dari sampingnya kalau mobil ya, dari kirinya ataupun dari atasnya ataupun dari bannya dan sebagainya, kita wajib wajib bertanggung jawab karena kita wajib menanggung hal itu. Jadinya kita wajib wajib menanggung itu. Ma atlafat huddabatuhu. Jadi kita harus bertanggung jawab. Jadinya kalau seandainya ikhwafillah misalnya menabrak orang dengan mobil atau menabrak orang, antum semuanya wajib wajib bertanggung jawab atas kejadian itu dan jangan sampai jangan sampai kabur ya, karena banyak kasus sekali di Indonesia ini ketika menabrak lari kabur dan sebagainya. Ini adalah tidak mencerminkan seorang muslim. Seharusnya seorang muslim dia wajib bertanggung jawab atas semua tanggung jawab yang diberikan ataupun atas apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa yuqatalu ahlul baghi bi thalathati syara'it. Tayyib. Jadinya dan boleh diperangi ahlul bagi ini. Jadinya ahlul bagi di sini disebutkan hum qaumun minal muslimin yakhrujuna an ta'atil imamil haq alladzina sabu jama'atu minal muslimin. Jadinya ahlul bagi ini dia termasuk dari kaum muslimin yang mereka keluar dari ketaatan imam. Nah, ketaatan imam yang benar ataupun imam yang sudah dipilih oleh orang-orang muslim. Dia keluar dari itu. Fayamtani'una an ada ima wajib alaihim, dan dia tidak mau mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh imam kita. Sedangkan imam kita itu memerintahnya dengan hak dan adil. Wa yuqatiluna jama'atul muslimin. Wa yuqatiluna jama'atul muslimin, dan mereka memerangi orang-orang muslim itu sendiri. Jadi kita boleh memerangi mereka dengan 3 syarat. Bithalathati syara'it. Yang pertama adalah an yakunu fi mana'atin ay quwwah yatamakkanuna biha min muqawamatil imam wa halil adl bi an takuna lahum tiyahnya. Jadinya maksudnya adalah mereka, syarat yang pertama adalah memiliki kekuatan, memiliki kekuatan yang mampu memerangi umat Islam itu sendiri. Mungkin kalau seandainya dalam kelompok sekarang kita ada mengenal Daesh, ada Al-Khawarij dan sebagainya. Dan yang syarat yang kedua adalah wa an yakhruju an qabdatil imam ay sultan bin firadi bibil da qarih walahum raisu yuta'u fihim, dan mereka keluar. Jadinya keluar dari imam itu sendiri, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin mereka memiliki koloni ya, atau mereka memiliki hal ataupun suatu perangkat yang bisa memerangi muslim. Jadinya mereka keluar dari ketaatan imam. Ini jadinya syarat yang kedua ya, mereka keluar dari ketaatan imam itu sendiri, dan mereka membuat geng baru dan di sana ternyata mempunyai kekuatan besar. Mereka mempunyai apa saja yang sanggup memerangi umat muslim itu sendiri. Wa yakuna lahum ta'wilu sa'igun. Jadinya mereka syubha muhtamil bin kita yujizuna bisabil Qur'an imam awaman ilham man kharaja ghairu ta'wil kana waqatai. Jadinya mereka memiliki syubhah saik. Mereka memiliki syubhah bahwasanya orang-orang muslim itu ya jadinya di fitnah ya, orang-orang muslim itu seperti ini dan sebagainya, hingga akhirnya menyudutkan orang muslim. Jadinya ini jadinya kita wajib boleh memerangi mereka ahlul bagi. Thayyib. Wala yuqtalu asiruhum. Dan wala yuqtal asiruhum, dan kita tidak boleh membunuh asiruhum, tawanan mereka. Jadinya kalau seandainya, karena mereka masih kaum muslimin, kaum minal muslimin ya, ketika kita menawan dan kita mendapatkan tawanan dari mereka, kita tidak boleh nih tawanannya itu kita langsung menyembelihnya ataupun langsung membunuhnya. Itu tidak disyariatkan dalam penjelasannya. Wala yughnamu maluhum, dan kita tidak boleh mengambil harta mereka, karena harta mereka itu bukan ghanimah. Karena kita ketahui bahwasanya al-ghanimah itu diambil dari kaum kufar, orang-orang kufar yang memerangi Islam. Adapun orang-orang karena mereka orang-orang Islam,
kita tidak boleh mengambil harta-harta mereka. Kalaupun kita boleh mengambil harta mereka, kita memberikan ke baitul mal, bukan ke diri kita masing-masing, karena kita tidak dapat bagian dalam hal ini. Tayyib. Wala yudhaffafu ala jarihihim, dan kita tidak boleh membunuh orang-orang yang terluka. Misalnya kita dalam peperangan ada orang-orang yang terluka dari ahlul baghi, dan setelah itu kita membunuhnya. Tidak, semestinya kita menaruh mereka di camp kaum muslimin. Nah, seperti itu. Tayyib. Selanjutnya fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Tayyib. Selanjutnya faslun pasal wa man irtadda 'anil Islam ustutiba salasan fa in taba wa illa qutila. Jadinya barang siapa yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, ustutiba salasan, maka dia wajib al-istitabah an yatuba minhu aw yatuba wa yad'u ila Islam. Jadinya wajib kita meminta dan menyuruh dia bertobat kepada dan kembali kepada Islam. Jadinya suruh bertobat sebanyak 3 kali. Nah, jadinya kita yatub minhu, jadinya meminta kepada orang tersebut untuk kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke ajaran Islam qabla an yuqtal, sebelum dibunuh. Jadinya selama 3 kali ya, sampai 3 kali. Fa in taba, kalau seandainya dia bertobat dan kembali ke ajaran Islam, nah itu masya Allah, ahlan wa sahlan. Nah ini jadinya nggak apa-apa, silahkan masuk dan kita tidak boleh membunuhnya, dan kita memperlakukan seperti orang muslim yang lainnya. Wa illa kutila, dan apabila setelah 3 kali dia menolaknya dan dia tidak mengabaikan Islam, itu kita boleh membunuhnya. Boleh membunuhnya. Nah, sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengubah agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mur'in muslimin illa bi ihda thalath, tidaklah halal darah seorang muslim melainkan dalam tiga hal. Al-mufariqu lidinihi, yang pertama adalah orang yang terpisah dari agamanya, orang yang keluar dari agamanya, at-tariqu lil jamaah, ataupun orang yang meninggalkan jamaahnya. Walam yughassal walam yusalla alaihi walam yudfal fi maqabiril muslimin. Jadinya dan dia tidak dimandikan, ya, walam yusol, dan kita juga tidak menyolatkannya, karena kita sudah tahu kalau murtad ya. Walam yudfan, dan dia tidak dikuburkan di tempat-tempat orang-orang muslim. Tayyib. Selanjutnya faslun wa tarikus shalah ala darbaini, dan orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua. Ahaduha an yatrukaha ghairu mu'taqidin liwujubiha fa hukmuhu hukmul murtad. Yang pertama adalah an yatruka, jadinya dia meninggalkannya karena dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia dihukumi seperti hukum orang murtad. Nah, jadinya sebagaimana kita tahu ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, pembeda antara orang muslim dan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat itu, maka dia kafir. Makanya banyak sekali fadail tentang sholat itu sendiri. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah, ya kan? Jadinya apa, jadinya orang yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya. Dan sebagainya, karena sholat itu sangat penting. Oleh karena itu sholat itu ya salah satu rukun Islam. Jadinya sholat rukun Islam pertama ya. As-shalah. Tayyib.
wa may yartadid lianna kharaja minhu wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Baik. Ini terbaik. Oke. Jenis yang kedua ada watsani an yatrukaha kasalan, adalah orang yang meninggalkannya malas-malesan. Nah, ini sering kali mungkin ya, barangkali murid kafilah ataupun mungkin orang-orang yang lain masih sering meninggalkan sholat secara malas, dan padahal dia meyakini bahwasannya sholat itu wajib ya, wajib dilaksanakan. Fayustatabu, maka kita wajib maka kita wajib memberikan dia nasihat ya kan, dengan lutuf, dengan billatihi ahsan, dia agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke ajaran Islam dan agar melaksanakan sholat pada tepat waktunya. Fa in taba, dan maka apabila dia bertobat, wasalla, dan dia melakukan sholat, fa in taba wasal fa in taba wasalla wa illa qutila haddan. Tapi kalau seandainya dia tetap meninggalkan sholat itu karena malas, selalu meninggalkan sholat itu karena malas dan sebagainya, terutama malas ya, mungkin memprioritaskan hal lain, pekerjaannya ataupun tugas-tugasnya, karena kalau nggak dikerjakan nggak dapat nilai, ataupun mungkin karena dikejar hafalan tahfidz dari Quraisul tahfidz, dari lejnah, jadinya kita sampai tidak sholat, tapi kita meninggalkan sholat itu sendiri. Jadinya sewajibnya seorang muslim wajib mengingatkan, dan kita mengingatkan agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar melaksanakan sholat itu dengan tepat waktu lebih baiknya. Tapi kalau seandainya dia tetap tidak sholat karena malas ya, padahal dia tahu keyakinan bahwasanya dia wajib sholat itu, maka dia dibunuh secara had. Wa kana hukmuhu hukmul muslimin. Tapi dia hukumnya seperti hukum muslimin. Maksudnya di sini adalah dia tetap dimandikan dan dikafani dan disolatkan oleh orang-orang muslim dan dikuburkan oleh dikuburkan di tempat-tempat orang muslim. Tayyib. Hadza ma tayassara li minal ilqa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah nastamir fi kitabil al-jihad.